Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran Akidah Akhlak. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari perhatikan baik-baik. Tahukah kamu bahwa sebelum kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Nabi dan Rasul-Nya? Ya, betul sekali. Ada kitab Zabur, kitab Taurat, dan kitab Injil. Mari simak penjelasannya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa semua kitab itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar bahagia hidup di dunia maupun di akhirat. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta melarang menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kitab Zabur. Zabur artinya tulisan. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Selanjutnya, kitab Injil. Injil artinya kabar gembira. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Berbahasa Yunani. Berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab. Berisi tentang akidah dan keimanan, penciptaan manusia, kisah-kisah, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil.
Quran Surah Al-Hadid ayat 25. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ajaran-ajarannya dalam sebuah kitab kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan petunjuk bagi umat manusia. Kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah: yang pertama, mempercayai adanya 4 kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Keempat, mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Kedua, selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Hikmah yang keempat, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya.